Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang request dari teman yang mungkin saya lupa untuk menjawabnya. Saya mohon maaf karena aktivitas keseharian saya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kalung, arti mimpi kalung ya. Sebelum mengenai pembahasan kalung, saya mau berterima kasih untuk para subscriber saya yang selalu support saya, sehingga saya bersemangat untuk membuat konten-konten yang tentunya bermanfaat. Arti mimpi yang mungkin belum Anda temukan di channel kami, berikan masukan agar saya memberikan arti mimpi yang menurut Anda itu belum ditemukan di video-video arti mimpi saya. Baik, mari kita membahas masalah arti mimpi kalung. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan ada dua jenis kalung. Yang kalung itu kalung yang mahal dan kalung yang biasa ataupun kalung yang murah. Dalam mimpi, kalung adalah perhiasan wanita. Jika kalung itu kalung mahal karena dirangkai dari permata atau mutiara, berarti pemimpi itu akan menikah dengan lelaki yang berkedudukan tinggi. Ya, saya ulangi, kalau bermimpi diberi kalung ataupun menemukan kalung yang kalung tersebut itu bermutiara, ya mungkin bandulnya itu bandul mutiara atau terbuat dari permata, maka wanita tersebut kalau lajang itu akan segera menikah, dan kalau sudah bersuami berkeluarga, maka kedudukannya oleh Allah akan diangkat, dimudahkan mata pencariannya, diluaskan rezekinya. Baik, kita lanjut. Dari mana tadi? Pemimpi itu akan menikah dengan lelaki yang berkedudukan tinggi, dan darinya dia akan melahirkan beberapa anak laki-laki. Tetapi jika kalung itu dirangkai dari tawas, berarti calon suaminya adalah orang asing. Saya belum paham ini tentang tawas ya. Dirangkai dari tawas itu mungkin yang paham ibu-ibu ataupun orang yang berpengalaman di bidang aksesoris ya. Tawas, bahannya itu dari tawas. Jika kalung itu dirangkai dari tembikar, maka calon suaminya adalah laki-laki rendahan. Ini masalah kalung yang mungkin terbuat dari bahan yang murah, maka suaminya adalah laki-laki rendahan, ataupun bagi lelaki kalung adalah jerat pencekik leher. Karena
di sini dikatakan, kenapa kok dikatakan kalau yang bermimpi laki-laki itu seperti jerat pencekik leher, karena memang laki-laki itu tidak selayaknya ndak umumi kalau memakai kalung. Makanya di sunah Nabi pun juga tidak diperbolehkan lelaki memakai kalung. Kalau memakai gelang itu bagi laki-laki itu ada yang membolehkan. Kalau kalung saya rasa tidak ada pembahasan, soalnya sudah jelas ya, kalung bagi laki-laki itu tidak boleh. Baik, kita bahas lagi, pembahasannya belum selesai ya. Maaf, ini sudah malam jadi kita santai sambil saya tidak terburu-buru ya untuk menafsirkan mimpi tersebut. Ini saya baca dari kitabnya dan saya akan jelaskan menurut pemahaman yang saya mampu. Kalung mutiara dalam mimpi bagi kaum wanita. Kalung mutiara adalah gambaran kecantikan, keindahan mereka. Adapun kalung yang tersusun dari mutiara dan marjan itu tersusun dari batu ya, batu marjan, adalah gambaran sikap waro, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang memiliki kalung mutiara yang terbuat dari marjan, dari batu, maka wanita tersebut baik karena mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping hafal Al-Quran seukuran jernih dan indahnya mutiara itu, ini sangat istimewa bagi wanita yang bermimpi mengenakan atau memimpikan wanita yang mengenakan kalung yang terbuat dari mutiara marjan. Maka dia takut kepada Allah dan menghafal Al-Quran sesuai dengan seukuran batu yang ada yang menghiasi kalung tersebut. Permata yang ada pada kalung seseorang yang bermimpi itu artinya amalnya. Adapun bagi wanita, kalung mutiara adalah suami atau anaknya. Bagi lelaki, jika dia masih bujangan berarti dia akan menikah. Nah, maksudnya ya, kalau lelaki menemukan kalung, bermimpi menemukan kalung, berarti lelaki tersebut akan menikah. Sedangkan bagi yang sudah berkeluarga, jika istrinya sedang mengandung, berarti akan melahirkan anak laki-laki. Mutiara yang terangkai dalam takwil mimpi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa bermimpi memakai beberapa kalung dan rangkaian mutiaranya begitu banyak sehingga dia tidak kuat membawanya, berarti dia akan mampu mengamalkan ilmunya. Lanjut ya, macam-macam kalung lainnya. Sekali lagi, kalung adalah kecantikan dan perhiasan wanita. Barang siapa bermimpi memakai kalung emas, intan atau yakut ini semacam mutiara ya, semacam mutiara yang mahal, dia akan mengurus salah satu urusan kaum muslimin. Khusus bagi lelaki, jika kalung yang dilihatnya dalam mimpi itu disertai uang perak, berarti dia akan menikah dengan wanita cantik. Jika kalung itu terangkai dari perak
dan permata itu adalah kekuasaan menyeluruh disertai harta. Jika kalung itu dari besi, itu adalah suatu wilayah yang tergenggam dalam kekuatan. Jika kalung itu dari kuningan, itu hanyalah harta duniawi. Jika kalung itu dari tembikar, itu kekuasaan yang lemah. Adapun bagi wanita, kalung adalah harta yang dipercayakan oleh suaminya kepadanya. Bagi wanita hamil, kalung adalah harta yang dipercayakan wanita hamil, kalung adalah anak lelaki. Jika kalung itu pecah, itu pertanda dipecatnya seorang pejabat pemerintah. Bagi wanita yang bersuami, kalung adalah anak. Bagi wanita lajang, kalung adalah calon suami. Jelas ya? Saya ulangi, bagi wanita yang bersuami, yang bermimpi tentang kalung adalah anak. Bagi wanita lajang, kalung adalah calon suami. Sekali lagi, jika seorang lelaki bermimpi memakai kalung dengan rangkaian mutiara yang banyak sehingga dia tidak kuat membawanya, berarti dia tidak mampu mengamalkan dan melaksanakan ilmunya. Jadi untuk jawaban dari seseorang yang bertanya kepada saya mengenai bermimpi cincin dan bermimpi tentang kalung, itu ya artinya adalah sama. Cincin ikatan suatu hubungan. Kemudian kalau kalung juga bagi wanita yang memimpikan tentang kalung, itu adalah calon suaminya. Semoga bermanfaat dan berjumpa lagi dengan kajian tentang tafsir mimpi di episode selanjutnya. Terima kasih. Semoga kalian semua diberkahi. Semoga kalian dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan. Yang punya sakit semoga diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.